pemimpin negara ini jelas-jelas berkhianat, misalnya menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, menarik pajak yang sangat memberatkan rakyatnya, menindas rakyat kecil yang benar dikalahkan dalam persidangan atau KKN dan seterusnya. Yang saya tahu hadis tetap jelas, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Ustadz ya, yang banyak orang bilang mah Wahabi ya. Tapi saya nggak bahas ke situnya. Saya lebih bahas dari sisi yang lain. Ini ada yang membahas apakah kita boleh berdemo atau enggak ya. Ini sama Pak Ustadz ini dijelasin hadis-hadisnya, dalil-dalilnya gitu. Ya betul. Tapi kita tuh tidak boleh menutupi hadis-hadis yang lain ya. Untuk jawaban Pak Ustadz ini tuh betul. Karena emang Nabi yang bilang begitu ya. Tapi kalau zaman Nabi itu ulama-ulama itu sekelas Harun Ar-Rasyid aja itu sholatnya semalam itu 100 rakaat. Ya walaupun nggak tiap hari, tapi kalau imannya lagi top, dia itu sholat 100 rakaat ya semalamnya gitu. Pemimpin-pemimpin yang kayak ginilah yang tidak boleh didemo ya, karena itu harus didakwahin, istilahnya 4 mata ya. Itu pemimpinnya gini. Sedangkan pemimpin di Indonesia gimana ceritanya gitu, mau ngobrol 4 mata ya. Orang yang udah demo aja nggak didengerin ya. Itu ada hadis Nabi yang lain, jihad yang paling utama yaitu jihad melawan pemimpin yang jolim ya. Bagaimana hadis ini tuh digunakan oleh istilahnya kerajaan Ibnu Saud ketika melawan atau ketika melawan dari Kesultanan Otonom ya yang di Turki. Itu waktu itu kerajaan Ibnu Saud tuh mengatasnamakan hadis ini untuk memberontak ya. Jangan hanya karena kalian belajar di Arab Saudi, kalian tuh mengeluarkan fatwa sesuatu itu tidak dengan istilahnya menghilangkan salah satu hadis ya. Ya gimana Ibnu Saud tidak menutupi hadis ini gitu. Karena kalau ini hadisnya dibuka ya banyak sekali ya yang melakukan pemberontakan di kerajaan Arab Saudi ya. Ya karena emang kerajaan Arab Saudi ini ketulung sama sumber dayanya aja ya, yaitu minyaknya yang melimpah. Coba kalau nggak, udah pasti banyak yang melakukan pemberontakan ya. Karena emang ditekanlah banyak ulama-ulama yang ditangkap ya ketika melakukan suara gitu ya, karena emang rakyatnya ya no problem gitu, nggak ada masalah ya, karena emang banyak istilahnya sekolah kayak gitu gratis, biaya pendidikan gratis, biaya rumah sakit gratis ya, nggak ada masalah gitu. Mau pakai hadis yang mana pun nggak ada masalah gitu. Cuman kalau di Indonesia sendiri ya tidak cocok ya, rakyatnya aja dipajakin, gimana kita mau diem aja lihat pemimpin yang jolim ya. ini soalnya ilmu itu luas ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan, buat kalian yang ingin berjuang untuk melawan pemerintah yang jolim, saya dukung ya. Saya dukung sekali, karena emang di Indonesia tuh ya udah dibodoh-bodohi sama ulama ya, dibodoh-bodohi sama pemerintah ya. Karena top level keimanan itu ya ulama, ya umaro ya. Itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi ya, sahabat Nabi yang Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Itu semua ya ulama ya umaro ya. Terus di Wali Songo yang pertama datang ke Indonesia, itu juga ya ulama ya umaro dipegang semua gitu. Ada yang ahli kolbu ya, Sunan Ampel. Terus ada yang masuk ya ulama ya umaro, ada Sultan Raden Patah yang di Demak. Terus ada Sultan Hasanuddin
yang di Banten, belum lagi kesultanan-kesultanan yang ada yang tersebar ya di Indonesia. Terus ada Sunan Gunung Jati, ya ulama ya umaro. Terus ada Sunan Giri, ya ulama ya umaro. Dan semua para wali 9 ini, wali 9 itu ada banyak ya. Cuman yang paling masyhur itu ada 9 wali ini. Ada sebenarnya ada generasi pertama itu 9 wali. Terus pada meninggal diganti lagi. Yang jumlahnya itu masih 9 ya. Itu yang istilahnya mengurus umat Rasulullah SAW yang berada di tanah Nusantara ini ya. Itu bagaimana Islam yang benar itu ya ini ya, yang tidak ditutupi untuk orang-orang yang mau masuk makom ke dunia politik yang nggak ditutupi gitu, nggak dibatasin lah istilahnya gitu. Buat kalian yang masih ragu-ragu untuk masuk dunia politik, kalian bisa Al-Fatihah ke saya ya, bisa istilahnya masuk makomnya saya gitu. Apabila kalian tidak mempunyai keberanian untuk masuk ke dunia politik ya, nggak masalah, wajib. Orang Islam itu wajib berpolitik ya, karena kalau orang Islam tidak peduli dengan dunia politik ya, kalian akan dipimpin dengan orang-orang yang tidak peduli dengan orang Islam ya. Kita lihatlah korupsi orang-orang yang tidak peduli sama Islam itu gimana. Ratusan triliun guys, bahkan ada yang ribuan triliun ya. Udah sekian dulu ya, ini udah kebablasan guys. Buat kalian yang ingin berdonasi operasional biar saya bisa menyuarakan pendapat kebenaran ya, yang tidak pro ke A dan tidak pro ke B ya. Suatu yang benar saya akan sampaikan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ya. Buat kalian yang ingin membeli parfum, kalian bisa cek di toko Oren ya. Ila hadarati waliyullah di kota Al-Fatihah, bersama majelis waliullah menuju keabadian.